Shalom saudara, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh tercurah atas kami semua. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melanjutkan dan melakukan segala kegiatan ibadah kami tahu kami butuh Tuhan, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengoperasikan multimedia, sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali bulan ini datang kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa Tuhan kami mau membalas kasih-Mu, dengan apa Tuhan kami akan membalas cinta-Mu selain kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
mau bersorak buat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki di minggu yang pertama di bulan Mei tahun 2020 dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini bukan saja kita beribadah, kita juga mau mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu persiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebelum kita menerima berkat firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau masuk dalam beribadah. Di minggu yang pertama ini Tuhan akan memimpin hidup kami melalui firman-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Diberkati yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, karena firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati kita katakan amin, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, hari ini kita mau berbicara tentang keluarga, bahwa keluarga itu penting bagi Allah, saudara. Untuk itu saudara, firman Tuhan didasari dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya saudara. Saudara, keluarga sangat penting bagi Allah. Allah yang menciptakan lembaga keluarga ini. Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi alam semesta ini, saudara. Dan umat manusia, khususnya keluarga, dipakai oleh Allah untuk mewujudkan segala sesuatu. Oleh sebab itu saudara, segala sesuatu dimulai dari keluarga. Ya, untuk apa saudara? Untuk mewujudkan rencana Allah bagi umat manusia. Allah tidak pernah menggantikan saudara lembaga ini. Sekalipun ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, mengalami masalah dan tidak melaksanakan rencana Allah. Tetapi Allah tidak kurang panjang, tidak kurang akal untuk menyelesaikan, memulihkan. Bahkan Allah memperbaiki setiap keluarga. Allah menata kembali keluarga-keluarga yang rusak, yang tidak percaya kepada Allah, supaya kembali kepada Tuhan, bertobat. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, yang pertama saudara, segala sesuatu dimulai dari keluarga. Sekali lagi saya katakan bahwa segala sesuatu dimulai dari keluarga saudara. Tadi di ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan melalui keluarga yang dipercayakan kepada kita. Tuhan ingin kita keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang mengenal Allah, keluarga yang percaya kepada Allah, menjadikan keluarga pusat membangun kehidupan iman, menjadikan keluarga untuk mendewasakan rohani kita. Keluarga orang percaya harus menjadi teladan untuk melakukan firman Tuhan.
Sehingga rencana Allah bagi umat manusia itu sungguh-sungguh terwujud melalui keluarga-keluarga. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, jangan sia-siakan keluargamu. Jangan anggap enteng keluargamu yang dipersatukan Allah, yang diciptakan Allah dalam kehidupanmu. Karena Allah memberkati engkau, keluarga-keluarga. Melalui siapa yang pertama? Melalui keluarga Adam dan Hawa. Allah ingin manusia, keluarga, menjadi penguasa. Allah menjadikan manusia sebagai penguasa atas segala ciptaannya. Allah ingin manusia yang mengelola dunia ini. Allah ingin manusia yang berkuasa atas segala ciptaannya yang lain. Sudah dimulai dari keluarga Adam dan Hawa. Mereka dipercayakan Allah untuk mengelola. Mereka diberikan kuasa yang besar. Mereka sangat berkuasa atas alam semesta ini. Dan Allah menjadikan Adam dan Hawa untuk mewujudkan rencana Allah bagi umat manusia. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, bangunlah keluarga kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus, agar kita menjadi penguasa atas semua yang ada di dalam muka bumi ini. Jangan sebaliknya saudara. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, ketika kita tidak hidup di dalam rencananya, maka justru sebaliknya kita akan dikuasai oleh dunia ini, dikuasai oleh ciptaannya yang lain. Kita dikuasai oleh harta benda, kita akan dikuasai oleh uang, kita akan dikuasai oleh jabatan. Oleh sebab itu saudara, iblis merusak rencana Allah melalui keluarga. Karena iblis tahu saudara, ketika keluarga-keluarga yang beriman, keluarga-keluarga yang takut kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan keluarga mereka, dan firman Allah menjadi pedoman mereka, maka manusia akan berkuasa dengan dahsyat. Iblis cemburu kepada manusia yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, iblis ingin manusia jatuh di dalam dosa, sehingga manusia tidak lagi berkuasa. Sebab itu ia merusak manusia dengan mengajak mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan. Melalui pemberontakannya, melalui ketidaktaatan manusia, maka manusia memberontak kepada Allah, seperti iblis yang memberontak kepada Allah. Saudara hati-hati, jangan kita masuk dalam jeratnya. Saudara, iblis memakai keluarga-keluarga untuk merusak rencana Allah. Melalui apa saudara? Perselingkuhan terjadi di dalam keluarga. Ya, ketidaksetiaan terjadi, baik kepada suami, baik kepada istri, kepada anak-anak, supaya keluarga mereka rusak. Keluarga-keluarga tidak melaksanakan fungsi masing-masing yang sudah ditata oleh Allah bagi keluarga mereka. Mereka tidak bertanggung jawab atas fungsi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Suami malas, tidak bekerja, tidak menjadi sumber segala berkat. Istri yang mencari nafkah, anak-anak menghamburkan uang, ada istri-istri juga yang menghamburkan uang. Saudara, iblis masuk di dalam keluarga supaya melawan tatanan Allah bagi kita masing-masing. Suami tidak lagi mengasihi istri, lebih mengasihi wanita yang lain. Istri tidak tunduk kepada suami, lebih tunduk kepada yang lain. Anak-anak tidak menghormati orang tua mereka. Perceraian terjadi juga di tengah-tengah keluarga Kristen. Bukan saja di keluarga-keluarga yang bukan orang percaya, tetapi perceraian terjadi banyak di tengah-tengah keluarga orang-orang percaya. Ini menghina, ini melawan kehendak Tuhan, karena Tuhan yang mempersatukan mereka. Tetapi kita mencerai beraikan
apa yang menjadi rencana Allah dalam keluarga. Sebab itu saudara, kita harus kuat di dalam iman. Kita harus kuat kepada firman Tuhan, hidup di dalamnya, melakukan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Si iblis tidak mampu untuk mencobai kita dengan godaannya. Saudara, oleh sebab itu ikuti teladan Kristus. Ketika Yesus dicobai oleh si iblis untuk jatuh di dalam dosa, mulai apa saudara? Kesombongan, mencobai Allah, tidak mempan saudara. Bukan karena Yesus memiliki kekuatannya, tapi Yesus memperkatakan firman Allah. Yesus melakukan firman Allah. Ketika ia dicobai, maka ia terbebas. Dia menang melawan pencobaan. Saudara, mengapa kita diajarkan untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Sebab firman Tuhan yang akan memimpin hidup kita, yang akan memandu jalan kita, yang akan meneguhkan iman kita, agar hidup kita selaras dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara, Allah membuat perjanjian melalui keluarga. Di ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, dan lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, untuk memberkati bangsa-bangsa, Allah melakukan perjanjian. Melalui siapa saudara? Allah mengikat perjanjian melalui keluarga. Ya, pertama keluarga siapa? Keluarga Nuh, keluarga Abraham, untuk memberkati bangsa yang percaya dan beriman serta takut kepada Allahnya, kepada Allahnya Abraham. Melalui Nuh, melalui Abraham, melalui Musa, melalui Daud, Allah berjanji manusia akan diberkati, keturunannya akan diberkati, dan akan menguasai bumi. Melalui iman kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu saudara, mengapa kita harus percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Karena melalui iman kita kepada Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, maka akan menerima janji dan berkat yang sama seperti yang diterima oleh Abraham. Kita akan menerima keselamatan kekal dan memiliki janji-janji Allah. Oleh sebab itu saudara, jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus kita pasti akan menerima janji-janji Allah. Kita akan diselamatkan. Jangan mau dikecoh, jangan mau digoda oleh si iblis, masuk dalam jeratnya. Lindungi keluarga kita saudara, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa firman Allah yang mampu mengalahkan iblis. Dengan setia beribadah, dengan setia berdoa, dengan setia mempraktekkan firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Allah juga menyelamatkan melalui keluarga kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini melalui satu keluarga. Keluarga yang percaya kepada Allah, keluarga yang taat kepada Allah, keluarga yang setia kepada Allah, keluarga yang dipakai oleh Tuhan, keluarga Yusuf dan Maria. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, maka lahirlah Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan pengampunan.
Oleh sebab itu saudara, kita harus beriman kepada Yesus yang akan membebaskan kita dari penghukuman kekal. Kematian Yesus di kayu salib telah menebus umat manusia. Bukan orang Kristen saudara, tapi seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Kita akan dibebaskan dari penghukuman dosa. Kita tidak akan binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, milikilah keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu sudah kita harus membangun keluarga yang beriman, keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia, agar keluarga kita memperoleh jaminan keselamatan yang kekal. Selamatkan keluarga kita saudara dari hukuman Allah dengan percaya dan beriman kepada Dia. Jangan membangun keluarga berdasarkan hikmat manusia, hikmat dunia ini, bahkan berorientasi kepada dunia ini dengan segala tawarannya. Tetapi bangunlah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang melaksanakan perintah-perintahnya, agar kita memiliki iman, memiliki berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara, yang ketiga, bahwa Allah membangun kerajaannya melalui keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini. Saudara, gereja dimulai dari keluarga. Matius saudara pasal 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, gereja Tuhan dibangun melalui keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Allah memberkati keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu saudara, Allah mempercayakan tugas keimaman kepada kepala keluarga. Ayah harus menjadi teladan di dalam ketaatan, iman di dalam perbuatan kepada Allah. Ibu harus menjadi pendukung dan penopang setia kepada imam di dalam keluarga. Anak-anak harus menjadi penurut, menjadi jemaat yang setia, yang hormat dan taat kepada imam yang ada di dalam keluarga. Melalui keluarga yang percaya kepada Allah, Allah ingin membentuk keluarga yang mengasihi Tuhan, yang taat, yang setia kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, ayah dan ibu jangan mendidik anak-anak kita untuk berorientasi atau terobsesi dengan kekayaan. Mendidik dan mengarahkan supaya mereka mencintai, mengasihi Tuhan. Anak-anak kita supaya takut dan melayani Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hati-hati, ayah dan ibu, jangan mengarahkan anak-anak kita mengejar, mengutamakan kepandaian, karya, harta benda, kekayaan, hidup mengejar hal-hal yang jasmani. Bukan hal itu tidak perlu saudara, tetapi itu bukan yang penting, bukan yang terutama. Tapi yang penting saudara, yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai keluarga kita, hidup di dalam kebenaran Allah, maka kita akan diberkati. Haleluya saudara, haleluya. Oleh sebab itu saudara, apabila kita sebaliknya, kita tidak mengasihi keluarga, maka kehancuran akan kita alami. Bila kita tidak menghargai keluarga kita, menyepelekan keluarga kita, maka kehancuran yang akan kita alami. Saudara, Allah memberkati kita melalui keluarga. Jadi saudara, kita mesti memahami betapa pentingnya saudara keluarga dalam segala keadaan dan situasi. Lembaga keluarga lah yang percaya kepada Allah, yang mampu bertahan menghadapi segala rintangan, menghadapi segala tantangan yang berat. Lembaga keluarga lah yang kuat ketika terjadi masalah yang kita hadapi sekarang. Siapa yang akan menerima kita saudara ketika kita menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun? Hanya keluarga kita,
ayah kita, ibu kita, anak-anak kita. Oleh sebab itu saudara, hargai keluarga. Kita akan aman, kita akan terlindungi karena makan minum kita sudah disediakan. Keluarga kita yang mengurus kehidupan kita, yang memperhatikan kita, yang menyediakan. Bayangkan saudara, kalau kita tidak hidup di dalam keluarga, hidup sendiri, kita tidak akan mampu bertahan. Di dalam lembaran keluarga, Allah telah melengkapi seorang suami, ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai imam, untuk mencari nafkah, menyedia sebagai kebutuhan keluarga. Dalam keluarga, Allah juga memberikan seorang istri, seorang ibu, untuk menjadi penolong, pendukung, pendamping yang kuat, yang mampu bekerja sama, sepakat dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Dan Allah telah melengkapi anak-anak agar mampu menopang di dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah yang terbaik yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini, mulai sekarang saudara, kita harus mementingkan keluarga daripada yang lain. Sebab keluarga yang diciptakan Tuhan untuk kita menjadi penguasa bagi kehidupan keluarga, bahkan kehidupan di dunia ini, untuk mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, yang memberkati kami, sehingga kami sungguh diberkati oleh firman. Biarlah jadikan kami menghargai keluarga kami, mencintai keluarga kami, yang Tuhan beri kepada kami, yang Tuhan persatukan kami. Terima kasih Tuhan buat istri, buat suami, buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ajar kami supaya kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Por la vía dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la vía dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la vía dolorosa menuju ke Kalvari. Por la vía dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la vía dolorosa,
Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan untuk kita mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum anggur dalam cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh datang kepada Tuhan dan kami boleh memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib, di mana Tuhan mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami beroleh tempat di surga yang mulia. Kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan, semata-mata untuk mengampuni dan menebus dosa kami. Ini semua karena kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan hidup kami dengan hidup berbuat dosa, tetapi biarlah kami hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup suci, menjauhi dosa, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat semua pergumulan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Angkat semua sakit, angkat semua masalah, pergumulan yang dihadapi. Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan solusi-solusi, Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan kepada jemaat yang menghadapi penderitaan. Mungkin saat ini ada yang terbaring, Tuhan melawat, menjamah mereka dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat,
masalah ekonomi yang mungkin terpuruk karena pandemik 2 tahun ini. Kami percaya anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak akan kekurangan makan, minum, pakai. Bahkan kami akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati gereja kami, berkati pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan dedikasi yang tinggi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tidak satupun yang luput dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Puji Tuhan ya. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita dalam ibadah-ibadah. Hari ini kita diberkati melalui pujian. Terlebih kita juga diberkati melalui firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah semua rangkaian ibadah itu memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup saudara ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGP, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan sabar untuk ibadah onsite. Tidak lama lagi kita akan onsite saudara. Terima kasih juga kepada para pemirsa, para penonton yang membuka channel YouTube ini untuk mendapatkan juga berkat-berkat yang sama bagi kita semua. Mari saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari silakan bergabung dengan channel kami setiap pagi, setiap minggu jam 7. Ada tayangan-tayangan ibadah, sehingga saudara boleh membukanya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita, sehingga mereka juga boleh diberkati. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diampuni dosamu dan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang akan menyalurkan dana-dananya, baik persepuluhan, baik kolekte, baik pembangunan apapun, supaya pelayanan di GGP Elohim ini terus berjalan, silakan saudara mengirimkannya, mentransfernya kepada nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati persembahan saudara, dan Tuhan melipat gandakan apa yang saudara taburkan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di GGP Elohim ini. Terima kasih Tuhan, saudara. Mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhanlah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat semua rangkaian ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian ibadah ini kami diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan segala aktivitas kami, bahkan yang tetap di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati segala kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini dalam ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau berusaha melakukannya bersama dengan Tuhan, setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu,
Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,